Halo Opa, Oma, Bapak, Ibu, dan Sobat BF pecinta kitab suci. Sampai kita ketemu lagi di sini gitu ya. Waktu itu terakhir kayaknya udah lama banget gitu. Selamat berjumpa dalam obrolan rohani untuk pertemuan ketiga dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional atau BKSN 2023. Perkenalkan, kami dari tim seksi kitab suci BFV Katedral Bogor. Saya Jovanka dan rekan saya Kakak Joan di sini. Kak Joan ya gitu. Ingin mengajak semuanya untuk mengikuti obrolan BKSN. Oke, sebelum kita mulai pertemuan pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Mari kita satukan hati bersama untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik dan penuh kasih, bimbinglah kami dalam pertemuan kali ini Tuhan, agar kami dapat mewartakan Engkau, Sang Kasih yang menyelamatkan. Pada kali ini kami akan belajar mengenai sabda-Mu yang akan menuntun hidup kami. Tambahkanlah iman kami ya Tuhan, agar sungguh bisa melihat Engkau dan tidak mengandalkan pemahaman diri kami sendiri. Doa ini kami sampaikan melalui perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Kak Joan. Nah, baik, para sobat BMV, para pecinta kitab suci gitu kan. Sekarang kita sudah sampai di pertemuan ketiga nih gitu. Review sedikit yuk mengenai pertemuan pertama dan kedua ya. Pertemuan pertama dari kitab Yunus itu bab 1 ayat 1 sampai 17 dengan inti pesan kasih Allah menggerakkan evangelisasi diri. Kemudian pertemuan kedua Yunus bab 4 ayat 1 sampai 11 dengan inti pesan kasih Allah menggerakkan pertobatan. Nah, untuk pertemuan ketiga kali ini apa ya Kak Joan? Pertemuan ketiga ini meneruskan sih sebenarnya ya, meneruskan dari yang pertemuan 1 dan 2. Tapi nggak kerasa ya, ini tiba-tiba sudah pertemuan ketiga dari total 4 pertemuan selama bulan September di bulan BKSN ini. Nah, tadi kalau pertemuan pertama dan pertemuan kedua diambil dari Yunus, nah sekarang kalau pertemuan ketiga ini kita pindah ke Yoel. Ya, kita pindah ke Yoel. Pertemuan yang ketiga ini diambil dari Yoel bab 2 ayat 23 sampai 27 dengan pesan inti kasih Allah menyelamatkan. Nah, karena ayatnya singkat, ayo kita baca aja ya bareng-bareng ya. Mari para sobat BMV pecinta kitab suci, kita siapkan kitab sucinya. Mari kita buka Yoel bab 2 ayat 23 sampai 27. Ya. Oke ya, baik. Saya bacakan. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit. Tentaraku yang besar akan kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu, yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan,
adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Syukur. Nah, mendengar perikop tersebut kayaknya membuat kita bersemangat gitu ya. Ada harapan bersuka gitu ya Kak Johan ya. Tadi ada belalang-belalang gitu kan. Wah, Betul ya. Jadi benar banget nih Kak Jovanka ya. Memang di perikop ini pas kita baca karena ada kehancuran tiba-tiba kita disuruh bersuka cita juga gitu kan. Ada harapan bahwa Tuhan akan mengembalikan itu semuanya gitu. Memang di perikop ini kita diajak untuk bersuka cita dan berharap. Tetapi sebelum itu sebenarnya harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Kenapa begitu? Karena kita mesti menarik balik nih. Kita mesti menarik balik dari Yoel bab 1 dan bab 2. Karena Yoel bab 2 ayat 23 sampai 27 ini adalah bagian dari Yoel bab 1 sampai bab 2 awal. Kita harus tarik balik sedikit. Jadi di perikop awal ini bangsa Israel sebenarnya sudah kembali ke dari pembuangan Babel begitu. Tapi mereka sedang mengalami krisis kehidupan setelah kembali. Maksudnya gimana? Kalau saya mengutip dari buku BKSN, mungkin pada para sobat BMV pecinta kitab suci sudah mempunyai buku BKSN-nya atau ada soft copy-nya. Biasanya kita pakai soft copy ya. Itu saya mengutip dari sana, krisis kehidupan yang terjadi itu adalah kehancuran tanah, penderitaan, kekeringan yang melanda, bahkan ada musuh yang mengancam gitu. Itu bab 1 sampai bab 2 awal. Nah, untuk itu Nabi Yoel mengajak bangsa Israel untuk bertobat dengan cara meratap dan menangis dan memberikan doa-doa supaya Tuhan itu memaafkan mereka dan mengasihi mereka. Puji Tuhannya itu bangsa Israel tenurut gitu. Dan Tuhan mendengarkan mereka. Tuhan itu selalu ada gitu. Dan masih memberikan kasihnya kepada umat Israel yang udah ngeleyet gitu ya. Kalau apa sih, kalau bahasa Sundanya mengeleyet gitu ya di zaman dulu udah dikasih, ulangi lagi, berdosa lagi, begitu lagi, salah lagi gitu kan ya. Tapi Tuhan itu tetap tadi bisa memberikan kasih kepada mereka sampai kita sendiri tadi kayak Van yang mendengarnya aja itu bisa ngedenger loh. Ternyata ada semangat dan ada sukacita ya dari perikop ini gitu loh Van. Menarik ya. Ini emang bahasa Israel tuh emang dari dulu tuh ya udahlah. Semoga dimaafin ya, udah pasti dimaafin sih, pasti dimaafin. Kadang-kadang pas baca teh, aduh greget deh. Tapi ya udahlah. Emang terjadi demikian ya sudah gitu ya. Tapi mirip banget ya sama keadaan kita post covid gitu kan, apa istilahnya new normal ya, ada normal baru. Nah, yang post covid ini kan berarti post pandemik gitu jatuhnya berarti sekarang ya. Kita udah kembali ke kegiatan sebelum covid gitu, kayak Kak Johan sama saya kan sekarang udah nggak, mungkin jarang pakai masker lagi gitu ya, masker muka ya. Nah, tapi mungkin sebagian dari kita tetap berada dalam krisis kehidupan gitu ya. Mungkin ada yang kehilangan keluarga pas lagi COVID, atau ada usaha yang mungkin tidak lancar atau malah hancur, atau malah kehilangan pekerjaan gitu. Atau mungkin ada juga yang sakit setelah COVID ya. Betul sih Jovanka ya. Memang tapi puji Tuhan ya firman ini, Alkitab ini itu memang hidup gitu. Jadi dia tetap bisa relate dengan kehidupan sekarang walaupun kita bercermin terhadap kejadian yang sudah lama sekali atau bercermin terhadap perumpamaan-perumpamaan yang terjadi gitu ya. Kalau bukan bagian dari kitab sejarah ya tentu itu mungkin aja ada perumpamaan, tapi inti di dalamnya kan tetap bisa relate dengan keadaan kita yang sekarang gitu kan. Nah, itu juga kenapa salah satu alasan kenapa BKSN itu tahun ini mengambil dari kitab Yoel dan dari situ kita bisa mengimani bahwa Tuhan yang dahulu pernah menyelamatkan, memulihkan bangsa Israel juga akan memulihkan kita gitu. Sampai sekarang gitu loh, Van. Luar biasa ya, ini Tuhan tuh wah gila, mantap banget.
Nah, jika berarti tapi Kak Joan gini loh, kita kan kadang-kadang lagi kesulitan ya, pasti pengennya kan sedih gitu kan, mengsedih kalau istilah anak sekarang. Sedih. Tapi kok dalam kehancuran bisa bersuka cita itu agak kontradiksi ya sih. Iya, benar sih ya. Memang sulit loh. Memang sulit. Mungkin saya sendiri atau Fan-Fan juga pasti merasa, oh sulit sekali ya begitu ya. Tapi ternyata bisa. Tapi ternyata bisa. Dan kita diyakini, diminta untuk mengimani bahwa itu bisa. Dan jika ada seseorang yang bisa bersuka cita dengan keadaan dia yang sedang tidak baik-baik aja, pasti ada alasan yang sangat kuat. Menurut Yoel, alasan itu adalah tertera pada ayat 23. Karena itu bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Nah, bisa dibaca seperti itu, bisa juga kita lebih breakdown lagi. Kita juga bisa baca sebagai berikut. Karena Tuhan adalah, kita tambahin adalah, karena Tuhan adalah Allahmu. Tuhan kita itu yang dulu bantuin mereka udah hancur-hancurnya itu Allah kita juga. Tuhan yang serba bisa, Tuhan yang serba sanggup, yang panjang sabar, yang kasih, memaafkan, walaupun kita tadi ya udah nggak layak gitu ya. Betapapun kita kayak gemes tadi kata Jovanka bilang gemes melihat bangsa Israel, sama. Kita kadang-kadang kayak bangsa Israel juga sama, nggak layak kalau kata Tuhan ya. Tapi itu kita bisa percaya dan mengamini bahwa Tuhan itu hadir dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai masa depan gitu loh, Van. Mm-mm. Wah, amin banget ya. Amin, Amin. amin, betul. Amin ya para sobat TV cita kita suci juga luar biasa nih. Tapi Bu, bentar tunggu-tunggu, kok ada yang aneh ya? Tadi kayaknya di perikop ini nggak ada kata-kata keselamatan atau menyelamatkan gitu ya. Tapi kenapa di pertemuan ketiga ini tuh pesannya inti pesannya tuh kenapa kasih Allah yang menyelamatkan gitu? Betul. Lagi-lagi betul. Dapat 100, Jovanka. Ini sobat BFV pecinta kitab suci juga pasti akan menyadari. Kalau tadi kan kita udah sama-sama baca ya. Karena memang nggak ada sih kata-kata keselamatan, menyelamatkan gitu. Tapi kenapa sih di garis merahnya itu kasih Allah yang menyelamatkan gitu ya? Adanya kata-kata itu memulihkan kalau dibaca kembali ya. Ada kata-kata itu memulihkan, banyak kata-kata memulihkan. Nah, ternyata menurut buku BKSN di tahun 2023 ini, kata memulihkan ini ditafsirkan sebagai menyelamatkan. Jadi Allah yang memulihkan itu sama dengan Allah yang menyelamatkan. Menyelamatkan kita dari kehancuran kita. Nah, menurut Nabi Yoel, kita tuh bisa berharap Tuhan akan tetap mengirimkan bantuan. Tuhan mengirimkan hujan dalam tanda petik ya. Karena di perikopnya kan ada kekeringan. Jadi dia akan memberikan hujan, memberikan kemakmuran, kehidupan. Ia akan mengembalikan kekeringan tersebut, membalikan kekeringan tersebut, dan memberkati umatnya dengan kemakmuran. Kemakmurannya berupa apa? Tertera di ayat 24, itu kemakmurannya berupa gandum, anggur, dan minyak yang berlimpah. Padahal bayangin sebelumnya itu kekeringan tuh dia, nggak punya apa-apa gitu kan. Dan karena Nabi Yoel pun mengajak umat ada bangsa Israel di sana punya keyakinan dapat bersukacita dan berharap karena Nabi Yoel melihat keadaan dulu yang Tuhan sudah pernah menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir, dari kelaparan, dari banyak hal lainnya gitu. Dan kita sekarang itu juga bisa mengimani bahwa Tuhan itu selalu hadir. Tuhan itu akan sama. Tuhan itu sama di masa lalu, masa sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nah, itu dialah mengapa kita bisa terus berharap seperti bangsa Israel dan punya keyakinan kayak Nabi Yoel tersebut, gitu, Van.
Luar biasa. Amin lagi ya. Amin Ini lagi, ini betul. tadi apa? Gandum, anggur, minyaknya minyak apa? Minyak salon ya. Aduh, belum ada kayaknya minyak telon. Orang sana mana ngerti masuk angin ya nggak ada. Iya, nggak ada minyak masuk angin di sana mah. Belum mungkin ya. Oke, nah sedikit menambahkan nih Kak Joan ya. Kalau yang tadi ya saya baca gitu dari apa buku BKSN gitu ya. Hmm. Memulihkan itu kan berasal dari kata dari bahasa Ibrani gitu. Artinya tuh membayar kerugian atau pembayaran atas kerugian yang terjadi. Berarti kayak piutang gitu jatuhnya. Nah, memulihkan itu berarti kan searti dengan mengganti rugi. Wah, ini siapa yang utang ya? Dengan demikian, ketika Tuhan mengatakan, Aku akan memulihkan kepadamu dari Yoel bab 2 ayat 25. Berarti Mm-mm. kan ia akan memberi kompensasi Mm-mm. kepada umatnya gitu ya, atas kerugian mereka. Ini berarti Tuhan kayak ngasih cashback ya. Hmm. Untung tidak berbentuk koin ya, cashback. Waduh, jangan, belum ada iman nih, jangan dulu. Nah, seperti pada kisah Ayub juga gitu kan, di mana tertulis dari Ayub bab 42 ayat 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memberikan kepada Ayub dua kali lipat dari segala kepunyaan dahulu. Wih, cashbacknya double coy. Iya, itu dia betul. Betul banget. Jadi selain dari kata memulihkan itu menyelamatkan, ya, memulihkan itu tuh tadi kata Devanka berkali lipat dikasih kompensasi, ya. Jadi dikasih udah dikembalikan seperti semula, ditambahin lagi kelebihannya. Jadi kalau misalkan dia cuma kekurangan anggur 2 tong gitu, sama Tuhan dikasih 20 tong gitu. Jadi udah dikembalikan, ditambahin lagi gitu kan. Seperti Ayub ya. Kita kalau dapat gambaran seperti Ayub ya tentu kita lebih memahami lagi arti kata memulihkan dan menyelamatkan. Jadi Tuhan itu menyelamatkan bukan cuma mengembalikan keadaan yang normal loh. Menyelamatkannya itu melebihi si normal itu. Dari new normal udah super normal, pakai banget, baik banget gitu kayaknya ya. Kalau Tuhan memulihkan atau Tuhan menyelamatkan gitu. Di Yoel nih, di bahkan nih cerita di Yoel itu ya, kehancuran yang akan dipulihkan Tuhan nanti, itu kehancurannya itu yang disebabkan dikirimkan oleh Tuhan sendiri sebenarnya. Begitu. Itu kehancuran yang akibat Babel, walaupun di situ tulisannya dari belalang-belalang ya. Tapi di sini tuh diumpamakan bahwa belalang itu adalah tentara-tentara, serangan tentara yang akan menghancurkan mereka. Begitu. Kehancuran yang dikirimin sama Tuhannya sendiri aja, itu mau Tuhan kembalikan. Tuhan kembalikan, Tuhan tambahin lagi lebih-lebihnya. Begitu ya. Kejadian ini tuh seperti di Yeremia 25 ayat 9 gitu. Karena Tuhan mengizinkan serangan itu terjadi karena umatnya tidak mau bertobat begitu. Nabi Yoel juga bilang kan ada di ayat 25 tadi. Tentaraku yang besar akan kukirim ke antara kamu. Tulisannya seperti itu. Tapi dari awal sudah kita tegaskan bahwa puji Tuhan umat Israel itu mau bertobat. Bertobat dengan meratap dan menangis. Nah itulah sehingga Tuhan akan memulihkannya, akan mengembalikan seperti semula plus kompensasinya gitu. Mantap banget ya. Mantap. Nah, iya iya ya. Berarti kan kita kan kalau yang dipulihkan akan mengalami kemakmuran gitu kan. Tidak merasa malu lagi atau makan malu-maluin. Lebih memuji Tuhan dan lebih mengenal Tuhan gitu. Mm-mm. Pemulihan tersebut dilakukan untuk menyatakan bahwa karakter Tuhan sendiri, Ia adalah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Udah kayak di Mazmur ya kalau kita Mm-mm. sering dengar gitu. Dan memiliki belas kasih kepada umatnya di ayat 18. Berarti ini tuh poin penting Kak Jo, kita tebelin garis merahnya dulu sampai tebel. Mm-mm. Kalau misalnya kadang-kadang kita tuh suka lebih fokus sama pemberian Tuhan daripada yang ngasih gitu ya. Mm. Jadi contohnya nih gitu.
kita lebih pantas dapat rezeki ini karena kita udah kerja keras di kantor bagai kuda. Atau kita merasa pantas gitu untuk mendapatkan juara satu karena ya kita pinter aja belajar, udah belajar terus 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 gitu ya, usaha kan emang penting toh gitu. Dan kita wajar nih apa kita ngerasa sehat karena ya kita olahraga, workout dan lain-lain, pokoknya jabanin semua nih gitu. Nah, padahal kalau dipikir-pikir ya emang sih apresiasi diri itu penting gitu ya, cuma kita jangan lupa toh yang ngasih kan yang dari atas, pemberian dari Tuhan. Masa ya kita kerja keras habis itu nggak muji yang di atas gitu ya. Betul. Betul, Hmm. betul, betul. Jadi ya betul sih. Dengan kita mungkin berdoanya gini sekarang, kalau ngomongin apresiasi pribadi dengan apresiasi pribadi ya, ya betul kita berterima kita, wah saya sudah bekerja dengan keras, puji Tuhan. Nah itu ada puji Tuhannya dulu atau di depannya dulu, berdoanya di depannya dulu. Makasih Tuhan telah memberikan kemampuan saya untuk bekerja keras gitu loh. Terima kasih Tuhan telah memberikan kemampuan saya untuk bisa menyerap pelajaran dengan baik. Begitu. Jadi memang kita mengakui dengan rendah hati bahwa apa yang kita dapatkan sekarang, kelebihan kita sekarang, kecukupan kita sekarang itu dikasih sama Tuhan dan atas seizin Tuhan. Itu intinya begitu ya. Jadi ya pokoknya setuju banget lah tadi dengan contohnya Fan. Mudah-mudahan kita tidak terjebak dengan kepuasan dan malah menjadikan pembelian Tuhan itu sebagai berhala tadi. Kita bukannya menyembah Tuhannya, tapi kita malah menyembah pemberian Tuhannya tersebut gitu ya. Jangan sampai ya. Nah, berarti Kak Johan kalau begitu sebagai penutup nih gitu ya. Kira-kira ada pesan atau aksi nyata apa nggak ya untuk para sobat BV pecinta kitab suci ini? Ya intinya mari kita mengimani bahwa Tuhan itu akan selalu ada, seperti zaman dahulu, dari dahulu sampai sekarang. Walaupun kita sekarang lagi merasa kehancuran dalam tanda petik ya, dan sampai ke masa depan kita. Masa depan tuh bisa besok, bisa lusa, bisa 1 jam, setahun, 2 tahun gitu. Dan kita harus punya iman dan meyakini bahwa Tuhan akan memulihkan semua luka-luka batin kita dan kehancuran kita. Dan saat itu sudah terjadi, mari kita sembah Tuhan kita, bukan pemberiannya. Bukan kepintaran contohnya tadi ya. Bukan kepintaran kita, bukan kemakmuran kita. Tetapi Tuhan yang memberikan itu semua, Tuhannya yang memberikan itu semua. Dan saat hal-hal tersebut ya, kita mungkin terlena, tergoda aja, tergoda. Dan hal-hal tersebut menjadi penghalang kita untuk dekat dengan Tuhan. Mari kita berhenti dan mengontrol diri. Mari kita pindahkan fokus kita kepada Tuhan. Dan seperti kata Tuhan Yesus kita sendiri gitu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu dari Matius 6 ayat 33. Begitu. Terima kasih Jovanka. Aduh, terima kasih juga Kak Johan yang luar biasa. Oke, sepertinya waktu udah agak mepet nih, sayang banget ya. Semoga obrol singkat kami pada hari ini memberikan pengertian, harapan, dan semangat untuk terus berjalan bersama Kristus dalam menghidupi BKSN 2023 ini. Ya. Oke, amin. Mari kita tutup dengan doa bersama. Yuk kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih karena telah menyertai kami pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dalam membantu semua sobat BV pecinta kitab suci ini untuk dapat lebih memahami dan merasakan kehadiran-Mu yang senantiasa selalu ada. Semoga kami senantiasa berfokus kepadamu dan bukan pada pemberian-Mu. Dan pulihkanlah keadaan kami sekarang, dan tambahkanlah kepada kami berkat-berkat-Mu, agar kami dapat semakin memuliakan-Mu. Dan semoga apa yang kami lakukan juga boleh berkenan di hati-Mu.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada seperti permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak semuanya. See you next time. Terima kasih, sampai jumpa.